Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di depan kita sekarang ada banyak banget fan dari berbagai brand ya. Ini sebenarnya masih banyak banget fan lainnya, cuman yang ada di gue adanya ini ya. Jadi kalau di video sebelumnya tuh gue udah sering banget ngebahas mengenai tata cara atau tutorial ngecolokin fan, ngesinkronin fan ataupun kayak fan rainbow itu apa, fan IRGB itu apa, yang colokannya Molex ini apa, yang IRGB PWM sama IRGB 3 pin itu apa. Gue udah bahas di tutorial ya, kalian bisa cari Gani GP fan casing atau Gani GP IRGB atau Gani GP fan casing atau Gani GP fan itu udah pernah gue bahas sebelumnya. Tapi di video kali ini kita akan ngebanding kecil-kecilan soal fan, lebih ke kayak harganya, terus juga apa yang harus kalian pilih, apakah berdasarkan RPM atau harga atau gengsi atau apa gitu ya. Kita akan bahas kecil-kecilan di sini karena gue cukup banyak banget pertanyaan kayak bang, beli fan casing enaknya gimana ya, yang desainnya gimana ya, terus juga ada yang satuan, ada yang paketan, terus apakah fan bawaan itu udah cukup atau gimana. Kita akan bahas di sini ya. Gue akan berusaha uh, satu kali tag video teman-teman ya, dan di sini gue udah ada beberapa fan, dari mulai fan yang emang bawaan dari casing ya, yang pakai Molex, yang dari PWM RGB ya, terus yang harganya 20.000 30.000, terus ini 40.000, ini 59 ribuan menuju 60.000, ini 60 ribuan, ini 60.000 ke 70.000, 100.000, 150.000, ini 150.000 yang slim, ini kalau nggak salah 150 sampai 200 ribuan lebih, ini 250 atau 230.000 sampai ini yang 300 ribuan ya. Oke guys, ya sama nih yang paketan nih, yang udah 3 in 1, udah dapat fan sama controller IRGB. Ini juga paketan 3 in 1 ya, tapi dia bentukan packagingnya terpisah-terpisah antara fan dengan controllernya teman-teman ya. Oke, kita akan lihat lebih dekat. Oke, untuk fan casing sebenarnya guys ya, menurut gua akan simpulkan di awal, semuanya itu ada harga, ada rupa, teman-teman ya. Tapi bukan berarti yang bawaan juga jelek, teman-teman. Enggak ya. Misalkan kalian beli casing, dapat fan bawaan model kayak gini, ini dapat dari Paradox nih, fan bawaan seperti ini, yang colokannya Molex doang. Artinya dia lampunya nggak bisa diganti, teman-teman. Rainbow aja, nggak ada keterangan spesifikasi fan-nya gimana ya, cuma ukuran 120 ya. Kayak gini aja. Ini tuh sebatas cukup untuk sirkulasi kecil-kecilan ya, udah cukup teman-teman. Kalau lu nggak ada nuntut lebih, oh yang penting ada fan deh, yang penting ada udara masuk, ya udah. Ini menurut gue sih udah fine-fine aja teman-teman ya. Mau lu ganti ataupun tidak itu nggak apa-apa. Ini juga masih banyak yang nanya, bang, oh, casing gue udah dapat fan kayak gini nih bang, nih fan bawaan, tapi gue pengen ganti, boleh nggak ya bang, bisa nggak ya? Ya jawabannya bisa dan boleh teman-teman. Mau lu ganti ya nggak apa-apa, nggak akan ada yang marahin lu juga gitu teman-teman ya. Mau diganti boleh ya. Terus misalkan kayak bang, ini fan bawaan gue udah kayak gini bang nih, dia ARGB bang, colokannya ada PWM 4 pin, ada cowok cewek, sama ARGB 3 pin cowok cewek bang, dapat 3 biji atau dapat 5 biji, tapi motherboard gue nggak support. Kalian bisa beli controller ARGB teman-teman ya. Mau dipasang yang ini dari bawaan boleh, mau diganti juga boleh teman-teman ya. Dan balik lagi, kalau fan bawaan itu lebih ke kayak ya udah guys, lu beli casing dapat fan ya alhamdulillah teman-teman ya. Terus misalkan lu mau ngeganti lagi nih fan, banyak banget opsi fan yang dijual di pasaran. Sumpah guys, banyak mampus dengan desain yang sebanyak itu ya. Ini yang dari Jutu nih, dan dia ada yang reverse, ada forwardnya. Ini harga 20.000 30.000 ya. Kalau dilihat dari spesifikasi, RPM-nya dia 1100 teman-teman ya. Ini kalau gue lihat ya, yang 2 Jutu ini ya, kalau secara desain balik lagi selera kalian aja, mau yang begini, mau yang begini, mau yang hitam, mau yang putih, mau yang forward, mau yang reverse ya. Karena beberapa fan mereka sudah ngasih beberapa opsi teman-teman ya. Ada yang forward, ada yang reverse, ada yang hitam, ada yang putih. Nah untuk fan-fan yang kayak gini kan harga 20.000 30.000. Kalau gue lihat memang kualitasnya mirip-mirip kayak fan bawaan, jadi sebatas cukup aja. Makanya dia harganya bisa dibilang cukup murah gitu teman-teman. Terus ada lagi nih, yang ini nih, yang Ocipus, dia harganya tuh 39.000 atau 49.000, gue lupa ya. Dia itu fan-nya reverse.
Kalau nggak salah masih ada yang forwardnya juga. Biasanya ini kalau kita beli casing Olympus C50 fan bawaannya dikasihnya ini teman-teman. Tapi kita masih bisa beli terpisah. Jadi ada beberapa yang memang dia bawaan dari casing, tapi kita bisa beli terpisah juga. Nah ini untuk RPM-nya ya bisa maksimal sampai 1600 ya. Oke, gue pribadi sebenarnya kalau untuk fan casing gue nggak pernah ngatur-ngatur speed fan-nya teman-teman ya. Gue orangnya sangat default gitu. Biasanya gue colokin ke motherboard atau ke controller, ya udah itu default. Tapi kalau misalkan kalian mau otak-atik pakai aplikasi bisa, tapi dengan catatan harusnya si PWM-nya ini nyolok ke motherboard. Seingat gue tuh seperti itu. Kalau gue salah tolong dikoreksi teman-teman ya. Oke, dan balik lagi ini untuk desainnya dia modelnya seperti ini teman-teman ya. Lalu ada lagi yang Olympus yang FK12 ini teman-teman. Ini harganya lebih mahal 59 ribuan ya. RPM-nya ini mirip banget sama yang ini ya, spesifikasinya juga bisa dibilang mirip ya. Oke. Oh, ini ARGB juga, jadi ada PWM, ada ARGB 3 pin. Kalau nggak salah sih ada cowok ceweknya juga di sini tuh ya. Oke, tuh PWM ARGB-nya cowok cewek. Oke. Jadi kalau kalian mau ngerakit PC, pengen dapat fan yang murah, anggaplah mau pakai yang begini sebatas bawaan, ya udah cukup aja. Tapi kalau kalian pengen lebih, kalian bisa ambil nih yang kayak model begini nih, yang harganya 40.000 sampai ke 60 ribuan ya. Ini setidaknya lebih better daripada fan bawaan menurut gue ya. Terus ada lagi nih si apa ini, PC cooler ya, FG120 ARGB ya. RPM-nya dia lebih tinggi ya. Jadi sampai saat ini kalau kita lihat ada harga ada rupa teman-teman, makin mahal fan-nya, RPM-nya juga makin tinggi teman-teman ya. Nah biasanya memang untuk fan casing ngasih bautnya cuma satu nih. Oke. Sama terkadang ada harga ada rupa itu dari build quality fan-nya juga kelihatan teman-teman. Jangan yang ini deh, kita bandinginnya. Nah ini nih, yang bentukannya mirip ya guys ya. Nah, ini terkadang lebih berat yang ini, tapi ini minor banget untuk ngerasain beratnya karena mirip banget ya beratnya ya. Gue nggak tahu ini berapa gramnya, apakah di sini ada keterangannya guys ya. Kayaknya nggak ada deh ya. Intinya untuk beratnya sebenarnya mirip-mirip, cuman gue lebih percaya ada harga ada rupa gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai yang ini ya cukup aja, mau pakai yang ini ya cukup, tapi lebih bagus teman-teman ya. Oke. Terus ada topan kuat juga ya. Ini tuh kita bisa dapat kalau misalnya pakai promo-promo mungkin bisa di 60 ribuan juga, dan menurut gue ini lebih better teman-teman ya. Untuk techwear entah kenapa build quality-nya menurut gue lebih cakep ya, tapi itu balik lagi selera. Dan ini untuk RPM-nya dia lebih tinggi di harga yang mirip-mirip kayak si PC cooler, yang kayak si Olympus, kayak beda 5.000 sampai 10 ribuan gitu ya guys ya. Dan plusnya untuk yang topan ini tuh untuk bautnya guys ya. Ini menurut gue penting banget ya, walaupun kelihatan receh ya. Sorry, ini ada yang jatuh nih bautnya ya. Bautnya dia ngasih dua teman-teman. Oke, dia ngasih baut kecil sama baut panjang ya. Di beberapa kondisi teman-teman, kalau kita ngerakit PC pakai fan yang reverse ya, kita kan masang fan itu di bawah teman-teman. Nah, terkadang dari casing, kalau misalkan casingnya kalian beli yang harganya 300-400 ribuan, mereka tuh nggak ngasih baut panjang gini guys di kemasan baut yang bawaan dari casing ya. Jadi ketika kalian beli fan yang kayak gini harga terjangkau, lalu misalkan casing kalian sebatas ya udah cukup aja, lu mau ngebaut, nanti kalau kagak ada bautnya kalian harus beli lagi guys gitu. Oke. Jadi kalian kalau mau ngerakit pastiin dulu tuh. Oh, misalkan kalian mau pasang fan reverse nih di bawah nih, dapat gak nih baut panjangnya? Terus si casingnya tipenya ngebautnya gimana? Apakah pakai baut kecil yang harus dari kolong atau yang dari atas pakai baut panjang? Karena itu akan berpengaruh juga guys. Pernah ada satu posisi gue ngerakit pakai fan casing yang reverse gitu ya, buat naruh di bagian bawah graphic card gitu, yang bagian bawah gitu ya, nggak dapet baut panjang dari fan yang nggak dapet, dan dari casing juga nggak dapet, dan itu menurut gue kelabakan ya. Oke, tapi ini di techwear topan ini menurut gue nilai plus yang nggak ada di fan casing sebelumnya. Teman-teman bisa lihat ya, kita dapat baut panjang ini sepele, tapi menurut gue ini cukup krusial teman-teman ya.
Terus kita dapat spek yang lebih tinggi lagi, dia di 2000 RPM di harga 60.000 sampai 70 ribuan ya. Terus juga untuk warna sama desain atau selera ya, itu sebenarnya ya. Ada beberapa fan casing yang ARGB yang warnanya full di sini, teman-teman. Ya, contoh kayak Beta Reverse ini menurut gue mirip-mirip nih. Jadi warna ARGB-nya itu di tengah nih, di sini. Ini juga di tengah. Ada yang kayak begini, dia garis samping begini. Sama ini di infinity mirror di atas, bawah sama di tengah. Ada juga kayak yang tadi. Ini di garisnya begini nih. Ini begini, infinity mirror sama garis bulat di tengah ya, dia warnanya kayak gini nih. Oke. Dan untuk yang si topan quad ini, dia lampunya ada di garis melingkar sama di pinggirannya. Ini sebenarnya selera dan tergantung kalian skema rakitannya mau tipe perlampu-lampuan yang kayak gimana gitu. Apakah pengen yang ngejreng banget? Kalau ngejreng banget teman-teman bisa pilih tuh yang warna-warnanya ada di tengah kayak begini. Tapi kalau pengen yang rada simple, kalian bisa pakai yang kayak begini ataupun yang kayak si apa ini FG120 ya, yang warna cuma garis doang kayak gini. Oke. Terus ini kemarin sempat ditanya juga mengenai fan reverse, kayak Bang, fan reverse ada nggak sih yang nggak ada lampunya? Sejauh ini gue belum nemu guys fan reverse yang tidak ada lampunya. Sampai saat ini gue nemunya ya reverse ya berlampu seperti ini teman-teman ya. Kalaupun misalkan kalian mau pakai fan reverse tidak ada lampunya, ya paling ARGB 3 pinnya kalian nggak usah colokin, atau dicolokin tapi nanti kalian matiin via aplikasi atau via controller gitu, tergantung sikonnya. Cuman ini gue akan lebih saran ya kalau misalkan kalian ngincer fan reverse yang non lampu, pastiin terutama warna putih ya, atau hitam juga deh, bagian blade-nya ini nggak transparan kayak gini ya, karena ini secara nggak langsung akan kelihatan, oh ini mah kayak fan lampu, cuman lampunya dimatiin. Tapi kalau misalkan kayak begini nih ya, dia kan memang ada versi reverse-nya juga ya, nih si topan ini. Nah bagian reverse-nya, kalaupun kita nggak nyalain lampunya, ini terlihat seperti ya fan nggak ada lampu gitu. Karena contoh nih, ini ada Arctic Bionic juga nih ya. Ini RPM-nya 2100 nih, mirip-mirip kayak yang topan. Yang topan tadi 2000 nih. Ini tuh 100.000 lebih, teman-teman ya. Ini fan-nya non lampu, teman-teman. Oke. Nah, dia bentukannya ya udah seperti ini gitu. Seperti fan yang non lampu pada umumnya. Nah, si topan ini ya, kalau dipakai untuk tidak berlampu, menurut gue masih cocok-cocok aja. Terus juga misalkan kalian mau ngerakit putih, teman-teman ya, warna putih itu beda-beda guys ya, beda-beda. Ada yang emang gini nih, ini tuh putih ya. Ada yang putih tulang kayak gini nih. Oke. Oh. Dia agak warna krem gitu, teman-teman. Jadi nggak bener-bener putih dilihat mata langsung. Ini terkadang kalau kalian ngerakit di casing, suka kelihatan warna bedanya guys nih. Kalian bandingin dua ini aja. Ini putihnya tuh beda guys, antara putih ini sama ini ya. Jadi kalau teman-teman ngerakit putih bisa dicek lagi ya. Kalau warna hitam menurut gue sih sama aja sih semuanya, mau hitam yang begini yang begitu. Kalau putih soalnya kerasa guys ya, dan makin lama kalau misalkan kalian tanda kutip bermain asap ya kayak vape, rokok kayak gitu, ini bisa nguning lama-lama ya. Jangan kaget oh putih nggak ada yang ada guys, pasti lama-lama akan nguning gitu. Oke. Nah tadi ini yang Arctic ya. Oke. Ini RPM sampai 2100 ya. Terus ini guys, ngomongin tingkat kebisingan juga ya. Jujur aja teman-teman ya, sampai saat ini yang gua rasain di telinga gua, kalau fan casing itu gue belum nemu yang sampai seberisik itu di telinga gue. Karena menurut gue ini subjektif teman-teman. Ada orang yang bisa ngerasa terganggu dengan suara fan, ada yang ya udah gue cuek aja di rumah pun, bahkan kayak gue pasang kipas angin tornado yang kencang pun gue nggak keganggu gitu. Apalagi dengan suara fan casing perkara begini doang teman-teman ya. Itu menurut gue tergantung selera atau tergantung telinga kalian ya. Tapi biasanya di casing itu di sini udah dikasih tahu deh kayak noise-nya levelnya berapa desibel gitu. Ada kayak noise level nih 0,45 sound. Terus juga di sini juga harusnya ada deh
biasanya ada tuh max noise level tuh 29,34 BA nih. Gue kurang paham perihal ini teman-teman. Jadi kalau kalian punya telinga yang sensitif, silahkan dibaca deskripsinya ya, karena itu poin yang kalian harus baca kalau kalian mau beli fan casing menurut gue. Oke, baik lagi ya. Kalau tadi di harga 20 ribuan sampai 100 ribuan, gue kayaknya akan milih yang harga tengah-tengah teman-teman, di harga 70 ribu atau 60 ribu ya, tapi balik lagi itu sesuai selera. Cuman sampai saat ini gue memang masih jagoin Topan Quad ya, karena dia punya dua baut ini teman-teman ya, yang sebelumnya itu gak ada. Bahkan yang Arctic 100 ribuan ini pun kita cuma dapat fan aja dan baut kecil gitu ya. Selanjutnya ada shade ya, ini 100 berapa puluh ribu gitu, gue lupa ya, 120 apa 150 gitu, apa 120 gitu. Nah ini non lampu teman-teman. Nah dia dapat baut kecil juga tuh ya, baut kecil doang. Terus ada beberapa fan yang kayak gini, dia ngasih extension, jadi dia udah dapat kabel PWM ya. Lalu kalau misalnya kurang panjang, kita dapat extension kayak begini ya, misalkan kurang panjang. Tapi ini bisa diakali kalau kalian mau pakai splitter atau controller ya. Yang set ini dia RPM-nya setahu gue lebih kecil deh tuh, up to 1200. Jadi walaupun harga fan-nya lebih mahal, bukan berarti RPM-nya dia lebih tinggi. Itu terkadang ada beda-beda kondisi juga teman-teman ya. Oke, terus ada juga yang slim kayak gini teman-teman ya, ini dari Shade juga ya. Nah untuk baut ada beberapa yang dikasih baut kecil, ada yang baut panjang, tapi untuk baut panjangnya dia sistemnya yang ngunci kayak gini teman-teman. Oke, jadi makin mahal fan memang menurut gua akan ada harganya ya. Nah ini untuk Shade ini agak khas ya, dia masih ngasih extension kayak begini dan dia fan-nya slim. Ini juga harus menjadi pertimbangan buat teman-teman, kayak misalkan mau masang fan 120 yang deket motherboard teman-teman. Anggaplah ini motherboard nih, ini motherboard, ini prosesor di tengah, di sini RAM nih ya. Bagian sini kalau kalian pasang fan begini, fan ukuran normal, nanti area shield di motherboard itu terkadang tertutup teman-teman. Makanya solusinya bisa pakai fan slim, jadi areanya masih bisa kelihatan gitu. Cuman sejauh ini untuk fan slim kayaknya gue belum nemu ARGB deh, atau gue belum nemu aja deh kayaknya ya. Apa ada atau enggak ya, gue kurang tahu teman-teman. Sejauh ini gue nemunya ya non lampu kayak gini teman-teman ya. Terus makin powerful lagi ada yang kayak gini teman-teman ya, Thermalred TLB12 ya. Dia RPM-nya bisa sampai 2150. Ini setahu gue udah static pressure, dan memang build quality-nya ini lebih berat teman-teman untuk fan-nya. Jadi ada harga ada rupa juga. Balik lagi teman-teman, semakin mahal fan-nya biasanya dia akan semakin berat dan semakin kelihatan tuh ya. Kalau misalkan kalian ada dananya, kalau gue boleh saran, mending keluarin yang mahal sekalian teman-teman, 300 ribu atau 500 ribu untuk satu fan ya, kayak model Noctua, Corsair atau Thermalred. Yang ini kan masih ada TLB 12 Extreme tuh setahu gue, yang harganya 400 kalau nggak salah ya, apa 300-an juga gitu, gue lupa ya. Itu lebih proper teman-teman kalau emang teman-teman pengen meniatkan dapat yang lebih wah gitu ya. Tapi biasanya untuk yang udah static pressure kayak gini rata-rata udah non lampu, tapi masih ada juga sih yang berlampu ya. Terus di sini kita ada Kio nih ya, T3CK. Oke. Ini up to 3000 RPM teman-teman ya. Nah, oke. Tuh, dia bentukannya udah seperti ini. Dan balik lagi menurut gue ini udah selera banget ya. Dia dapat cuma satu baut kecil aja. Oke. Ada yang packagingnya kayak tadi tuh, ini pada berwarna semua. Ada yang sebatas kardus begini aja. Yang penting speknya ada, tapi untuk desainnya dia cakep. Ada yang kayak gitu ya. Ini yang Kio ini menurut gue nggak bisa diremehin juga nih teman-teman. Harganya 200 berapa ribu ya. Thermal Is, sorry. Tapi dijualnya sama Kio guys. Thermal Is TC3K ini juga cakep. Lalu ada Corsair teman-teman ya. Nah ini seri RS. Ini up to 2100 RPM. Oke, ini ARGB.
Jadi macem-macem banget. Tinggal kalian aja seleranya yang mana. Cuman memang kayak untuk Corsair kayak gini, ini harganya udah 300 ribuan, dia lebih proper biasanya. Ada manual dan kawan-kawan ya, ada kartu garansi kayak gitu. Oke. Tuh. Tapi bukan berarti fan-fan yang lebih murah itu nggak ada garansi teman-teman ya. Kayak model si Topan ini yang 70 ribuan ini ada garansi. Biasanya ngasih sekian tahun, 1 tahun atau berapa tahun gitu untuk garansinya ya. Kalau di bawah 100 ribu dapat garansi 1 tahun menurut gue udah alhamdulillah sih. Tapi kalau udah di atas 150 menurut gue cari yang ada garansinya, biasanya cukup panjang teman-teman untuk garansi garansi ya kayak Arctic ini dia ngasih 10 tahun ya limited. Oke. Jadi kalian bisa cek and recheck dulu tuh ya. Lalu ini yang satuan. Oke, sorry, ini paketan 3 in 1 ya dari Aerocool Mirage. Ya dia udah dapat sama controller. Menurut gue ini akan lebih enak juga, cuman memang harganya terkadang ada yang mahal, ada yang murah. Ya. Tuh. Untuk kabelnya dia lebih simple. Dia pakai satu colokan gini, cuman biasanya kalau yang kayak begini dia tuh saklek harus sama controller ini ya. Contoh kayak model Lianli harus sama controller Lianli juga gitu. Nah, ini masih dapat baut kecil aja ya. Lalu ada paketan yang emang satu box begini. Biasanya mereka udah ngerapihin tuh, kadang ngasih bautnya full juga, dia ngasih baut kecil sama baut panjang ya. Oke. Plusnya paketan gini mereka ngasih bautnya lengkap juga. Untuk fan-nya secara spesifikasi harusnya udah cukup juga tuh ya, di 6.000 sampai 1.500-an. Ini harga fan-nya atau kualitasnya mungkin sama kayak yang tadi di harga 40 ribuan teman-teman ya. Tapi dia ngasih opsi gitu ke teman-teman, paketan 3 gitu. Cuma terkadang untuk fan yang paketan 3 begini ya tuh saklek ya, udah biasa cuma forward aja gitu. Kalau yang satuan, apalagi kayak tadi tuh si tobat kuat kayak gini, kita bisa bebas milih teman-teman mau yang warna hitam, yang putih, yang forward atau reverse gitu. Kalau ini biasanya udah saklek nih, 3 biji putih forward gitu. Gue sampai saat ini belum nemu lagi yang dia tuh jual paketan 3 terus paketan 5 tapi ada forward ada reverse, itu gue belum nemu sih. Terakhir nemu tuh Dark Flash DR12 Pro, DR12 Pro kalau nggak salah ya. Itu dia ada jual satuan 3 biji sama 5 biji, tapi semuanya warnanya hitam dan forward gitu. Jadi belum ada yang masih paketan hitam atau putih, ada reverse-nya berapa, forward-nya berapa, itu masih belum sampai saat ini. Kalau kalian ngincar yang forward atau reverse baru yang satuan kayak gini ya. Intinya menurut gue semua fan ini bagus-bagus aja ya, tinggal kalian aja belinya gimana, ada harga, ada rupa, tinggal sesuaikan dengan selera aja. Karena kalau ngebahas terus-terusan ini nggak akan ada ujungnya teman-teman. Lu dapat bawaan dari casing, ya udah alhamdulillah. Mau ganti yang 20 ribuan kayak tadi nih yang model YouTube begini nih 20-30 ribu, yang penting ngeganti fan bawaan. Misalkan lu kurang suka, ya udah. Mau ngambil yang 50 ribu, 40 ribu boleh. Mau ganti yang lebih proper kayak gini 70 ribuan biar dia ada dapat baut panjangnya kayak topan kuat, boleh. Mau ngambil yang 150 ribuan, 200 ribuan, 300 ribuan, boleh teman-teman ya. Intinya ada harga, ada rupa, sesuaikan dengan budget kalian dan kebutuhan kalian. Dan kalau kalian balik lagi ada sensitif di telinga kalian mengenai fan-nya apakah berisik atau enggak, kalian harus pelajari lebih lanjut mengenai noise level ya. Menurut gue itu penting banget. Jadi sebelum beli kalian baca dulu deskripsinya teman-teman. Oke, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.